Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Niko Niko nih. Pada video kali ini gua akan membahas susunan emblem untuk setiap tipe. Pertama, kita akan bahas dulu ensiklopedianya. Ensiklopedia ini tuh kayak ya hal yang perlu kita ketahui biar paham penjelasan dari konten kali ini, cuy. Pertama, di sini gua akan jelasin dulu untuk semua tipe secara rinci ya, cuy. Kalau belum tahu tipenya apa aja, ditonton dulu cuy video-video sebelumnya. Kedua, di setiap tipe bakalan gua kasih perwakilan dari hero yang sekiranya itu lebih dominan ke yang gua jelasin. Contoh, kayak guard, itu perwakilannya pilih Rick karena emang di sini lebih ke guard daripada ke tipe-tipe lainnya. Ketiga, setiap tipe bakalan gua kasih minimal 2 rekomendasi untuk setiap slot sama emblem, kecuali Edemaker ya cuy, karena emang tipe yang satu ini tuh spesial. Keempat, semua damager yang gue buat tuh bertujuan untuk memaksimalkan potensi dari role yang gue jelasin cuy. Jadi, gak berlaku di luar tipe yang gue jelasin nanti. Jadi gini cuy, misal gue jelasin tipe inisiator nih. Nah, rekomendasi yang gue kasih itu terkhususkan untuk tipe inisiator doang cuy. Jadi kalau hero yang dipakai itu tipenya berbagai macam, kayak contoh nih, Minsitar, kan dia kan ada inisiator, ada controller. Nah, maka dari itu emblem ataupun slotnya bisa dimix cuy antara dua tipe itu. Lah bang, ntar kalau gua ngeset emblem sama slotnya gimana bang? Kalau rekomendasinya emang khusus kayak gitu. Kalau hero-nya tuh punya tipe yang beraneka ragam gimana bang? Sama cuy, kayak yang udah gua bilang tadi. Kita mix aja sesuai dengan kebutuhan kita di gamenya nanti. Misal nih, kita mau pakai Minsitar kayak contoh yang tadi, ya emblemnya kita sesuaikan sama kondisi draft pick. Kalau musuhnya tuh banyak CC kayak Valir, Franco, Glue, Brody, ya kita pakainya jangan emblem support atau basic common, soalnya bakalan cepet mati ntar. Pakainya yang tank. Terus slot 1 pakainya jangan yang damage, pakainya yang movement speed atau defense kalian. Gitu cuy contoh sederhananya. Dimix aja cuy dari rekomendasi gua. Ini bisa dilihat kalau yang atas itu emblem ya cuy, dan untuk yang slot 1 2 3 tuh yang di bawahnya cuy. Langsung aja cuy, kita masuk ke tipe yang pertama, inisiator dengan perwakilan Atlas, Kufra, Tigreal, Franco. Untuk emblemnya rekomendasi pertama, custom support emblem. Movement speed biar inisiasinya cepat, cooldown reduction biar inisiasinya bisa berulang-ulang dalam waktu yang singkat. Healing effect cuma berlaku kalau item HP regen sama satu lagi kayak pasifnya Franco. Kedua, custom tank emblem. HP regen sama hybrid defense di sini tuh biar pas inisiasi gak langsung mati, bisa nge-TP lebih banyak lagi. Ketiga, basic common emblem. Hybrid regen biar gak perlu balik lagi ke base, hanya sekedar untuk regen HP sama mana. HP biar bisa TP lebih banyak lagi, sama adaptive attack itu biar damage-nya agak sakitan dikit, jadi bisa cicil-cicil musuh. Slot 1, rekomendasi pertama agility, biar larinya tambah kencang, jadi inisiasi bisa lebih cepat. Kedua, inspire, biar inisiasinya lebih sering. Ketiga, vitality atau firmness, tergantung musuh. Kalau musuh lebih banyak tuh damage-nya kayak Kari, Alpha, Leslie, dan lain-lain, pakai vitality. Tapi kalau dia itu nggak ada tuh damage dan sakit di early atau mid, kayak Valir, Lilia, Brody, dan lain-lain, itu pakainya yang firmness. Slot 2, rekomendasi pertama, pull yourself together, biar battle spell kayak flicker sama active skill kayak conceal bisa sering-sering dipakai. Kedua, tenacity, biar pas selesai inisiasi gak langsung mati, setidaknya agak keras dikit lah ya. Ketiga, bargain hunter, biar cepat beli itemnya, jadi bisa lebih keras lagi gara-gara itemnya itu. Untuk yang slot yang ketiga, rekomendasi pertama, focusing mark, biar peran kita sebagai roamer sekaligus inisiator tuh lebih berasa karena kita bisa nambahin damage teammate ke musuh. Kedua, conclusive blast atau brief smite, suka-suka. Kalau tipe gameplaynya itu mau rusuh atau ngasih damage gede dan fast end, pakai conclusive blast. Sebaliknya kalau biasa aja dan gak mau terlalu rusuh alias mau sustain aja di map, pakai brief smite, biar kalau pas ngasih damage skill bisa nambah HP. Kalau gua pribadi sih lebih prefer ke brief smite karena mau itu rusuh ataupun kagak, gua maunya itu lebih sustain di map. Soalnya supaya bisa ngebantuin timnya tuh sering karena kan sustain di map kan di sana. Tipe kedua, healer dengan perwakilan Estes, Rafaela, Florin. Untuk emblemnya rekomendasi pertama, custom support emblem. Movement speed biar bisa cepat-cepat nge-backup teammate yang sekarat setelah jalan-jalan atau roaming. Cooldown reduction biar
cooldown skill untuk healnya cepat. Healing effect biar jumlah HP yang dikasih lebih banyak. Kedua, basic common emblem atau custom tank emblem. Suka-suka, kalau mau lebih keras dan sulit mati ketika di hit musuh pakai yang tank. Tapi kalau mau lebih sustain di map alias gak perlu balik ke base untuk regen HP atau mana, pakai yang common. Terus ada Twin Attack biar skill damage yang dimiliki sama si healer itu bisa lebih sakit dikit. Slot 1, rekomendasi pertama agility atau inspire, tergantung musuhnya. Sama ya seperti tadi. Kalau misalkan musuhnya itu banyak yang CC-nya kayak Valir, Lilia dan lain-lain, itu pakainya yang agility. Tapi kalau CC-nya tuh dikit dan gak ngeselin slow-nya kayak Valir, Lilia dan lain-lain yang itu, pakai inspire biar skill heal-nya cepat. Kedua, vitality atau firmness, tergantung musuh juga. Kalau musuh banyak true damage seperti tadi ya, pakai vitality. Kalau kagak ada true damage dan sakit di early atau mid, pakai yang firmness. Slot 2, rekomendasi pertama tenacity biar pas di hit sama musuh bisa bertahan lebih lama. Kedua, pull yourself together biar cooldown battle spell sama skill aktif dari item lebih cepat. Misal flicker biar bisa positioning pas lagi bahaya. Terus revitalization biar bisa heal teammate lebih cepat dan banyak dan lain-lain. Ketiga, bargain hunter biar item bisa cepat kebentuk, jadi bisa ngasih heal yang lebih banyak. Plus cukup kuat buat nahan damage dari musuh. Slot 3, rekomendasi pertama focusing mark biar cocok sama role-nya, jadi bisa nambahin damage teammate ke musuh. Kedua, brave smite biar tambah sustain lagi di map. Selain heal untuk diri sendiri melalui skill, bisa lewat talent ini. Kan enak, jadi tambah sustain lagi, gak perlu balik base kecuali mana habis. Makanya kalau mananya habis itu pakai mana regen kayak enchanted talisman, item, atau bisa juga pakai emblem, basic common emblem. Tipe ketiga, guard dengan perwakilan Lolita, Belirik, Hylos. Untuk emblemnya, rekomendasi pertama custom tank emblem biar keras dan sangat bisa menahan banyak damage. Kedua, basic common emblem biar mana kagak boros-boros amat, sama biar HP-nya bisa ngeregen sendiri tanpa pakai item HP regen, sama biar damage-nya agak sakitan dikit cuy. Slot 1, rekomendasi pertama firmness atau vitality, sama kayak tadi, tergantung musuhnya cuy. Kalau musuhnya itu banyak true damage, pakai yang vitality. Tapi kalau dia itu nggak ada true damage, itu pakainya yang firmness. Kedua, agility biar larinya cepat, jadi bisa nge-TB cepat-cepat setelah recover, regen HP atau memulihkan diri. Slot 2, rekomendasi pertama tenacity, sama kayak tadi ya cuy, biar gak langsung mati, jadi bisa nahan damage lebih banyak lagi. Kedua, pull yourself together biar cooldown battle spell sama skill aktif dari item lebih cepat, jadi bisa nge-TB tepat waktu dan lebih cepat. Slot 3, rekomendasi pertama brave smite, sama kayak sebelumnya biar dapat HP pas ngehit lawan pakai skill, jadi lebih sustain di map. Kedua, concussive blast biar setidaknya selain bisa nge-TB ada damage-nya lah sedikit gitu. Ketiga, focusing mark biar bisa nambahin damage teammate ke musuh. Tipe keempat, damager dengan perwakilan Natalia dan Aurora. Untuk emblemnya, rekomendasi pertama custom assassin emblem atau custom make emblem, tergantung hero damager yang dipakai. Kalau dia make, ya pakai yang make. Tapi kalau dia assassin atau fighter, pakai yang assassin. Adaptive penetration sama adaptive attack biar damage dari si fighter atau assassin sakit, baik itu damage basic attack atau skill. Terus movement speed biar larinya cepat, jadi bisa dengan mudah ngejar musuh sama kabur. Magic power sama magic penetration biar skill dari si make sakit. Terus cooldown reduction biar cooldown dari skillnya singkat, jadi bisa nge-spam skill, alhasil damage-nya lebih gede lagi. Kedua, basic common emblem, hybrid regen sama HP biar lebih keras dikit, jadi habis ngekill damager kagak langsung mati pas dikeroyok, setidaknya sekarat lah. Terus adaptive attack biar damage-nya sakit. Slot 1, rekomendasi pertama trail atau rapture, tergantung musuh. Kalau musuhnya tuh keras-keras semua kayak tank, fighter TB dan lain-lain, ambilnya yang rapture. Tapi kalau ada lebih dari satu musuh yang lembek, pakai yang trail. Kedua, agility biar kabur sama pas ngejar musuhnya bisa cepat. Ketiga, inspire biar bisa spam skill, jadi damage yang dihasilkan jauh lebih banyak.
Terakhir yang di bawah itu emang gak masuk rekomendasi sih, karena Fatal tuh emang cuma Natalia seorang yang bisa make. Biar damage-nya dia tuh sangat sakit, apalagi sekarang setelah dia di buff kan crit chance-nya dia kan tinggi banget tuh. Nah, kalau ditambah Fatal bakalan tambah sering, alhasil damage-nya gede. Slot 2, rekomendasi pertama Master Assassin, yang melee ya cuy, hero-nya biar bisa ke-trigger terus efeknya. Nyulik dan bunuh musuhnya bisa secepat kilat karena damage-nya swakit. Kedua, Weapon Master. Nah, kalau ini mah terserah, mau yang melee ataupun range tetap bisa ke-trigger efeknya. Sama kayak tadi, nyulik dan bunuh musuhnya itu bisa secepat kilat karena damage-nya sakit. Ketiga, Bargain Hunter, biar item cepat kebentuk, jadi bisa bantai-bantai, alhasil musuh takut keluar high ground. Slot 3, rekomendasinya cuma satu cuy, Killing Spree. Jadi dulu tuh gue pernah nyobain pakai hero Natalia, dan gue pakein slot 3-nya tuh yang lain cuy. Tapi bener-bener gak masuk cuy gameplaynya. Mau itu dia jadi damager atau mau jadi yang lain, itu tetap efek-efeknya tuh tidak masuk semua cuy, kecuali Killing Spree ini. Nah, untuk Killing Spree ini gunanya untuk kalau misalkan musuh ada di high ground, pas udah ngekill kita bisa dapat SP, jadi setidaknya kagak langsung sekarat. Kalau musuhnya itu kagak ada di high ground, kita bisa ngejar musuh yang lain dan di-kill dengan cepat karena ada movement speed tambahannya. Terus pas udah ngekill, kalau mau dikeroyok kaburnya gampang karena ada movement speed tambahannya itu. Tipe kelima, Observer dengan perwakilan Nana, Digi, sama Selena. Tapi Selena di sini tuh udah gak masuk ke sortingan roamingnya ML lagi ya cuy, makanya di sini gua kasih tanda silang. Untuk emblemnya, rekomendasi pertama Custom Assassin Emblem atau Custom Make Emblem, sama kayak tipe damager penjelasannya tadi itu. Kedua, Basic Common Emblem. Ini juga sama penjelasannya kayak yang tipe damager. Salah satu, rekomendasi pertama Inspire, biar bisa spam skill, jadi map terang dan mudah buat culik damager musuh. Kedua, Rapture atau Trail, penjelasannya sama ya cuy kayak yang tipe damager tadi itu. Ketiga, Agility, penjelasannya pun juga sama kayak yang tipe damager yang tadi. Slot 2, semua penjelasannya tuh sama ya cuy dengan tipe damager. Rekomendasi yang pertama itu Weapon Master, kedua itu Master Assassin, dan yang ketiga itu Bargain Hunter. Untuk yang slot 3, rekomendasi pertama Killing Spree, penjelasannya sama kayak yang tipe damager yang tadi ya cuy. Kedua, Impure Rage atau Lethal Ignition. Dua-duanya sama-sama ngasih damage, jadi suka-suka. Kalau mau lebih sustain di map, pakai Impure Rage karena ada regen mana juga. Tapi kalau mau damage-nya sakit, pakai Lethal Ignition karena Observer tuh biasanya kayak damager cuy, pasti pakai combo skill. Jadi 3 hit ke lawan tuh udah pasti, jadi pasti ke trigger damage-nya. Tipe ke-6, Buffer Teammate dengan perwakilan Angela, Minotaur, dan Matilda. Untuk emblemnya, rekomendasi pertama Custom Support Emblem, yang jadi fokus di sini itu movement speed sama cooldown reduction-nya cuy, biar bisa tepat waktu dan sering untuk ngebuff tim. Kalau healing efeknya cuma tambahan doang, jadi kalau punya skill heal atau beli item regen, ya tambah bagus nih emblem. Kedua, Custom Tank Emblem, biar tambah durable alias tambah keras, gak cepat-cepat mati. Ketiga, Basic Common Emblem, biar bisa sustain di map tanpa perlu pulang untuk regen mana sama HP, sama biar damage-nya lebih sakit dikit. Slot 1, rekomendasi pertama Inspire, biar sering-sering ngebuff tim. Kedua, Agility, biar bisa tepat waktu buat ngebuff tim setelah jalan-jalan atau roaming. Ketiga, Vitality atau Firmness, seperti biasa ya cuy, tergantung musuh. Kalau musuh banyak turun damage pakai Vitality, kalau kagak pakai yang Firmness. Slot 2, rekomendasi pertama Pull Yourself Together, biar cooldown battle spell sama equipment cepat, alhasil bisa ngebuff cepat sama tepat waktu kayak Flicker, Sprint, Conceal, dan lain-lain. Kedua, Tenacity, biar lebih keras lagi, jadi gak mudah mati pas ngebuff tim, alhasil bisa ngebuff terus-terusan. Slot 3, rekomendasi pertama Focusing Mark, biar cocok sama role-nya yaitu ROM. Udah ngebuff, tambah ngebuff lagi alias nambahin damage teammate ke musuh. Kedua, Brief Smite, biar tambah sustain di map karena setiap ngedamage pakai skill pasti bisa nambah HP. Tipe ke-7, debuffer musuh dengan perwakilan Basia dan Kaja. Untuk emblem, semua penjelasannya sama ya cuy kayak tipe buffer teammate. Bedanya kalau ini ngasih debuff bukan buff. Rekomendasi pertama Custom Tank Emblem, kedua Basic Common Emblem, dan ketiga
custom support emblem. Salah satu semua penjelasannya sama ya cuy, kayak tipe debuff ultimate yang tadi itu, bedanya kalau ini ngasih debuff bukan buff. Rekomendasi pertama vitality atau firmness, kedua inspire, dan yang ketiga agility. Slot 2 sama juga kayak tadi, semua penjelasannya itu sama kayak yang tipe buff ultimate, bedanya kalau ini ngasih debuff bukan buff. Rekomendasi pertama tenacity dan yang kedua pull yourself together. Slot 3 juga sama penjelasannya kayak yang buff ultimate, kalau yang ini ngasih debuff bukan yang buff. Rekomendasi pertama Brief Smite, kedua Focusing Mark, ketiga Concussive Blast biar damage-nya lebih sakit sedikit gitu. Tipe terakhir Controller dengan perwakilan Ruby Akai Chou. Untuk emblem semua penjelasannya sama juga kayak yang buff ultimate, bedanya kalau di sini ngasih CC ke musuh bukan buff. Rekomendasi pertama custom support emblem, kedua custom tank emblem, ketiga basic common emblem. Slot 1 rekomendasi pertama inspire atau agility, tergantung musuh. Kalau musuhnya itu mudah kabur kayak Link, Hayabusa, Cloud, Kagura dan lain-lain, pakainya yang inspire biar sering-sering ngasih CC. Tapi kalau musuhnya pedestrian pejalan kaki, pakainya yang agility biar bisa tepat waktu buat ngasih CC setelah jalan-jalan atau roaming. Kedua vitality atau firmness, penjelasannya sama kayak yang tipe-tipe sebelumnya. Slot 2 semua penjelasannya sama ya cuy, kayak yang tipe buff ultimate, bedanya kalau yang ini ngasih CC ke musuh bukan buff. Rekomendasi pertama pull yourself together dan yang kedua tenacity. Slot 3 rekomendasi pertama Brief Smite, penjelasannya sama juga dengan yang tipe buff ultimate, bedanya kalau di sini ngasih CC ke musuh bukan buff. Kedua Concussive Blast biar damage-nya lebih sakit. Ada CC ditambah ada damage, enak. Ketiga, Focusing Mark, penjelasannya juga sama dengan yang tipe buff ultimate, bedanya kalau di sini ngasih CC bukan buff. Oke, jadi sekian untuk episode kali ini. Untuk next episode kita akan membahas mengenai hero di luar sortingan roaming ML yang cocok jadi roamer. So that's it guys, thank you for watching this video, hope you enjoy, semoga bermanfaat, and see you guys in the next episode. Bye bye.